Halo Intipers, ketemu lagi. Sekarang aku lagi ada di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang aku lagi bareng sama Kak Gevira dari jurusan Sains Informasi Geografi atau disingkat SAIG. SAIG ya. Oke, sekarang kita lagi bareng sama Kak Gevira ya, dari jurusan SAIG. Nah, kita bakalan coba tanya-tanya seputar jurusan kakaknya ya. Langsung aja kita tanya nih, Kak, kalau misalnya jurusan kakak itu secara garis besar kayak gimana aja sih? Nah, Sains Informasi Geografi itu yang pastinya mempelajari tentang geografi ya, Kak. Nah, cuman yang lebih menarik di SAIG ini, jadi SAIG itu tuh mempelajari bagaimana sih cara mengolah data geospasial. Nah, itu menjadi sebuah informasi dengan cara divisualisasikannya itu dengan cara peta gitu. Oh gitu, Ya. Oke. Jadi secara garis besar seperti itu ya? Ya, jadi menganalisis data geosfer gitu menjadi peta. Menjadi peta, menganalisis ya data geosfer. Nah, terus ada nggak sih Kak kayak mitos dari jurusan kakak ataupun stereotype gitu? Nah, kalau mitos karena jurusan ini kan jurusan baru ya, Kak. Jadi belum banyak orang-orang yang beropini tentang jurusan ini gitu, Kak. Jadi masih belum ada mitos-mitos terkait jurusan ini sih, Kak. Jadi masih belum ada, Iya. masih baru ya. Jadi baru dari tahun berapa Kak? Tahun 2018. 2018 berarti baru 2 tahun ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk konsentrasi ada nggak sih Kak di jurusan kakak? Di jurusan SAIG ini ada 4, Kak. Oh, ada 4. Ada Apa aja? 4. Yang pertama itu adalah sistem informasi geografi. Yang kedua penginderaan jauh, yang ketiga kartografi, dan yang keempat adalah survei pemetaan. Survei pemetaan. Nah, masing-masing dari konsentrasi itu kayak gimana aja sih Kak? Boleh dijelasin? Nah, kalau sistem informasi geografi itu sendiri itu kayak mempelajari bagaimana sih mengolah si informasinya itu. Nah, diolahnya itu di dalam sistem informasi itu sendiri. Jadi kayak memetakan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia gitu, yang berreferensi geografi gitu. Oke. Nah, kalau di penginderaan jauh itu kita bagaimana sih cara mendapatkan si datanya itu, tapi tanpa kita kontak langsung ke objek itu. Jadi dari namanya sendiri kan ya Kak, penginderaan jauh gitu. Jadi kita mengambil datanya itu tanpa kontak langsung dengan objek tersebut gitu. Objek tersebut. Terus kalau 2 konsentrasi lagi? Nah, kalau yang kartografi sendiri itu bagaimana sih kita belajar bagaimana caranya membuat peta. Membuat peta yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada gitu. Untuk yang terakhir itu survei pemetaan. Nah, survei pemetaan sendiri itu kita belajar mengenai pengukuran seperti kayak hampir sama kayak jurusan geodesi. Ya, tentang pengukuran-pengukuran yang ada di permukaan bumi gitu, Kak. Oke, kalau kakak sendiri itu ngambil jurusan konsentrasinya apa sih Kak? Kalau untuk ambil konsentrasi itu masih belum kan ya, Kak? Masih belum. Ya, namun ada rencananya sih sistem informasi geografi. Oh, itu biasanya di semester berapa Kak untuk ambil konsentrasi? Biasanya di semester 6 kalau nggak salah. Semester 6. Sekarang kakak di semester 4. 4, berarti 2 semester aja ya? Oke. Nah, terus kalau untuk tugas-tugas sendiri tuh kalau di jurusan kakak kayak gimana sih? Untuk tugas-tugas biasanya paper. Ataupun analisis jurnal internasional. Terus biasanya kayak laporan praktikum gitu kan, apalagi SAIG ini tuh lebih banyak observasi ke lapangan gitu Kak. Jadi otomatis pasti banyak tugasnya tuh laporan praktikum. Oke, jadi tentang praktikum lah ya tugas-tugasnya. Kalau tadi ngomongin tugas, sekarang ada nggak sih kayak mata kuliah ataupun dosen favorit nih bagi kakak di jurusan kakak? Untuk dosen favorit tuh ada Siapa Kak? Pak Lili. Pak Lili, oke. Ya, Kenapa karena tuh? Pak Lili itu kebetulan kaprodi di jurusan SAIG gitu. Nah, kebetulan Pak Lili sendiri ini tuh yang mendirikan prodi SAIG-nya gitu. Yang mendirikan di UPI itu ya. ya? Jadi yang mengetahui semua tentang SAIG itu ya Bapak Lili ini gitu. Oke. Untuk mata kuliah ya Ya. Kak, mata kuliah favorit tuh fotogrametri. Fotogrametri. Ya, itu Kenapa Kak? hampir sama kayak penginderaan jauh. Nah, namun di fotogrametri ini tuh kita belajar fotografi, namun dalam hal pemetaan gitu Kak. Jadi kita mengukur suatu objek, namun dalam menggunakan foto gitu Kak. Jadi bisa rekonstruksi 3 dimensi juga menggunakan fotogrametri itu, bisa memetakan ya objek-objek di sini dengan foto gitu Kak. Oke, keren banget ya. Kayaknya udah berkembang banget nih teknologinya. Iya. Oke, terus kalau misalnya untuk alumni sendiri nih Kak, itu biasanya yang udah lulus itu pada kerja di mana? Belum ada ya? Ya, belum ada. Tapi kalau untuk prospeknya nih Kak, prospek kerjanya? Prospek kerja di SAIG itu luas banget ya? Luas banget. Karena kan informasi lokasi ini di mana-mana pasti ada gitu kan Kak. Selama kita menginjak bumi itu pasti ada lokasi gitu Kak. Nah, itu tuh sangat banget dibutuhin gitu Kak. Kalau bisa di BIG, di Lapan,
ataupun sektor lainnya yang menggunakan lokasi bisa. Bisa ya, yang penting menggunakan lokasi Iya. ya, dan banyak dibutuhin ternyata Banyak. saya gini Pemetaan ya. bisa. Pemetaan. Iya. Nah, selama tadi udah di semester berapa tadi? 4 4. ya. Nah, selama kuliah nih Kak, apa sih tantangan terberat atau terbesar gitu ya bagi Kakak selama kuliah di SAIK kita? Yang pertama sih fisik ya Kak. Fisik. Oke, Fisiknya. cewek ya. Karena- Iya, seorang cewek yang emang SAIK ini tuh banyak praktikum ke lapangan, banyak terjun langsung ke lapangan. Jadi harus totalitas di lapangan Totalitas gitu Kak. ya. Iya. Fisik dan mental juga sih, karena ya itu belum nggak hanya teori-teori tapi langsung praktek gitu Kak. Jadi harus ada fisik, otaknya juga harus Harus ini jalan. lagi menganalisis gitu kan Kak. Analisis, Jadi seorang oke. analisis gitu. Terus paling karena geografi ini sendiri tuh kan nggak hanya belajar tentang ilmu alam, ilmu fisik, tapi juga sosialnya juga Oke, gitu Kak. belajar Iya, tentang sosial. sosialnya juga, seninya juga, seni membuat peta seperti apa. Jadi nggak hanya fisik aja gitu, karena itu sih tantangannya gitu. Keren banget ya, menarik banget. Terus nih Kak, kalau misalnya mungkin nanti ada maba gitu, mahasiswa baru yang juga pengen kayak Kakak sekarang nih ada di jurusan SAIK, apa sih tipsnya gitu Kak? Yang harus disiapin ya Kak. Ya paling niat sih, harus niat dan oke. tekad yang kuat. Niat dan tekad yang kuat. Ya karena kalau udah niat apapun pasti jalan gitu. Terus paling ya harus mengenal terlebih dahulu gitu jurusan itu kayak gimana nantinya, harus tahu dulu gitu. Biar nanti pas kita terjun ke jurusan itu nggak kaget gitu dan udah terima dengan segala konsekuensinya gitu Kak. Jadi harus mengetahui dulu, harus cinta dulu sama jurusannya gitu Oke, sih Kak. betul ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita salah jurusan gitu ya Nah, Kak. iya, itu banyak Apalagi sih, kita di sini untuk di SAIK itu lebih banyak fisik dan juga otaknya gitu ya. Jadi banyak belajar teori juga ternyata. Iya. Nah, terus Kak, ini terakhir nih, kalau tadi ngomongin maba, ini ngomongin Kakak. Apa sih rencana dan juga harapan Kakak nanti setelah lulus dari SAIK? Harapannya sih ya bisa, yang paling penting sih bisa nguasain dulu ilmu dari SAIK ini ya Kak. Karena kalau udah kita nguasain, bener-bener nguasain ilmunya, kemana-mana gampang gitu Kak. Jadi kalau aku sendiri sih nggak mikirin nantinya pengen kesini, tapi lebih ke ilmunya dulu biar dapet ilmunya. Nanti kalau udah dapet ilmunya pasti gampang lah Kak buat kemana-mana. Rencananya setelah lulus? Setelah lulus rencananya pengen kuliah lagi sih, Kuliah S2. lagi S2. Iya. Oke, jurusan? Sistem informasi geografi. Oke, jadi masih linear Iya. ya. Oke, menarik banget nih ya bincang-bincang kita hari ini. Mungkin sekian dulu bareng sama tetenya dari jurusan SAIK. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.